Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan pada manusia, yang disusun oleh Dani Islami, Muhtarul Iqbal, Magetin Novitasari, Nurul Aisyah, Lutfiana Amitatul, Nurul Rahmatul, dan Windy Nurjayanti. Baik, langsung saja pada pokok pembahasan. Pokok pembahasan kami yang pertama adalah tentang pengertian sistem pencernaan, yang kedua bagian-bagian sistem pencernaan, yang ketiga enzim dan bakteri di sistem pencernaan, yang keempat cara kerja sistem pencernaan, yang kelima penyakit pada pencernaan dan cara mengatasinya. Langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem pencernaan. Pencernaan manusia merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Dan sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, berakhir di anus. Dalam setiap bagian dalam sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Dalam setiap bagian dalam sistem pencernaan manusia terjadi gerakan yang penting untuk meneruskan makanan dari suatu bagian ke bagian lain. Berikut adalah bagian lengkap dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut atau proses pengunyahan, yang kedua tenggorokan atau faring dan kerongkongan, esofagus atau gerakan peristalik, yang ketiga lambung, otot atas lambung relaksi agar makanan bisa masuk, otot bawah lambung mencampur makanan dengan zat pencernaan, yang keempat usus halus atau gerakan peristaltik, yang keempat usus besar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Magetin Novitasari dari kelompok 1 dengan nomor induk mahasiswa 203200192. Di sini kelompok kami membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia, yaitu yang pertama ada mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Karena semua makanan yang akan kita makan yang pertama kali akan kita masukkan ke dalam mulut. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ berongga atau sebagai wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Selanjutnya ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia atau berbahaya atau juga beracun. Selanjutnya ada kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 mili yang menghubungkan usus kecil ke rektrum. Selanjutnya ada rektrum. Rektrum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Yang selanjutnya adalah enzim dan bakteri pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu enzim. Enzim adalah katalis protein yang dibentuk di dalam sel tubuh makhluk hidup. Katalis sendiri adalah suatu zat yang bertugas mempercepat atau memperlambat suatu reaksi. Enzim pencernaan dikeluarkan oleh organ pencernaan dengan tugas utamanya yaitu menjalankan proses pencernaan. Proses pencernaan sendiri dimulai ketika makanan dikunyah di dalam mulut
dengan bantuan enzim amilase. Kemudian, hasil pemecahan makanan tadi masuk ke dalam lambung untuk diproses. Lalu masuk ke usus 12 jar atau usus halus hingga usus besar. Komponen yang menyusun suatu enzim disebut dengan apoenzim. Selanjutnya, cara kerja enzim sendiri adalah yang pertama, bekerja secara spesifik, yaitu suatu enzim hanya dapat melakukan satu tugas atau satu mempengaruhi satu reaksi saja. Yang kedua, bekerja dengan bantuan zat non-protein, yang dimana umumnya kerja enzim dibantu oleh zat non-protein tambahan lainnya, yaitu seperti ion anorganik. Dan yang terakhir, bekerja secara bolak-balik, yang artinya enzim dapat mengubah suatu persenyawaan menjadi persenyawaan lain dan mampu mengembalikannya lagi menjadi bentuk persenyawaan semula. Yang kedua, bakteri. Bakteri terbagi menjadi dua, yaitu bakteri jahat maupun bakteri baik. Bakteri jahat yang pertama, Escherichia coli. Umumnya bakteri ini merupakan flora normal pada saluran pencernaan manusia. Yang kedua, Shigella. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini dinamakan dysentery shigellosis. Bakteri ini menular melalui jarum fekal oral. Yang ketiga, Salmonella. Bakteri ini tidak tahan terhadap asam lambung manusia, tetapi apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar, bakteri tetap dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat, Campylobacter. Bakteri ini juga merupakan penyebab tersering kejadiannya diare di dunia. Yang kelima, Treponema pallidum adalah bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Yang keenam, Helicobacter pylori. Bakteri ini dapat ditemukan pada lambung seseorang yang terinfeksi dan tidak diterapi dengan adekuat dapat menyebabkan radang dan tukak pada lambung. Selanjutnya, bakteri baik. Yang pertama, Lactobacillus acidophilus, yakni bakteri yang banyak digunakan dalam pembuatan makanan mengandung probiotik. Yang kedua, Lactobacillus salivarius, biasanya ditemukan dalam saluran pencernaan manusia dan produk-produk fermentasi. Yang ketiga, Lactobacillus rhamnosus, manfaat bagi kesehatan di antara mengatasi gejala gangguan pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan mencegah infeksi pada gusi. Yang keempat, Lactobacillus plantarum. Produsen makanan kerap memanfaatkan bakteri ini untuk membuat acar sayuran, sauerkraut, dan biang roti. Yang kelima, Streptococcus thermophilus. Berkat manfaatnya dalam menghasilkan laktase, bakteri ini diyakini bisa menjadi solusi bagi penderita intoleransi laktosa. Yang keenam, Saccharomyces boulardii. Sebenarnya bukanlah bakteri, melainkan ragi yang memiliki sifat seperti probiotik. Yang ketujuh, Bifidobacter infantis, merupakan mikroba bermanfaat yang paling banyak menghuni usus kita. Yang kedelapan, Bifidobacter bifidum. Menurut beberapa penelitian terhadap sampel jaringan manusia, bakteri ini juga mampu memperkuat fungsi imun. Yang terakhir 9, Bifidobacter lactis. Sebagai bakteri baik, bakteri ini tidak hanya menyehatkan pencernaan kita. Mikroba yang banyak terdapat dalam produk fermentasi sayuran ini juga membantu mengendalikan kadar kolesterol sehingga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara kerja sistem pencernaan. Cara kerja sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai sejak makanan atau minuman masuk ke dalam mulut. Indera perasa yaitu lidah kemudian akan memicu produksi lendir dengan tujuan agar makanan lebih mudah untuk dicerna.
Lendir tersebut mengandung enzim yang membantu untuk memecah makanan dalam bentuk yang lebih mudah untuk diserap. Yang kedua, dari mulut, makanan kemudian ditelan dan masuk ke dalam perut melalui tenggorokan atau esofagus. Makanan akan berada dalam perut selama sekitar 4 jam, di mana asam lambung akan dilepas untuk memecah makanan menjadi partikel yang jauh lebih kecil untuk memudahkan proses penyerapan nutrisi. Enzim di dalam lambung juga akan melakukan tugasnya, yaitu memecah makanan, khususnya yaitu pada zat protein dan zat tepung. Bisa dibilang, disinilah proses pencernaan makanan mencapai puncaknya. Yang ketiga yaitu, makanan yang sudah halus tersebut selanjutnya mengalir ke usus kecil dengan kontraksi otot yang disebut peristaltis. Sebagian besar proses penyerapan nutrisi terjadi di sini. Unsur-unsur nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat mulai dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti asam amino, asam lemak, gula sederhana, vitamin, dan mineral. Di sini, pankreas kemudian juga akan melepaskan insulin untuk mengendalikan gula darah, karena nutrisi pertama yang paling mudah diserap adalah karbohidrat dalam bentuk gula sederhana. Kemudian yang keempat yaitu, setelah dengan menumpang di dalam sistem peredaran darah, nutrisi ini kemudian akan melewati usus kecil yang memiliki rambut-rambut halus pada dindingnya, yang merupakan reseptor penyerap semua nutrisi, kecuali serat dan zat tepung yang melewati alur pencernaan ini tanpa tercerna. Yang kelima, yaitu setelah sisa makanan sampai di usus besar, di sini sisa produk makanan tersebut akan diubah menjadi bentuk yang dapat dibuang, yang disebut feses. Di sini, feses sudah tidak memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh lagi. Selanjutnya yaitu tentang penyakit pada pencernaan dan bagaimana kita untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu ada diare. Diare adalah BAB yang terlalu sering dengan fase yang encer atau banyak mengandung air. Penyebab dari diare ini biasanya yaitu intoleransi makanan. Bagaimana cara kita untuk mengobatinya? Yaitu kita membutuhkan pengganti cairan yang hilang. Dengan demikian kita itu bisa lebih banyak minum air putih, minuman sebagai pengganti elektrolit. Yang kedua yaitu ada sembelit. Sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan BAB yang lambat. Keadaan ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan, sehingga fases menjadi kering dan keras. Untuk mengobati sembelit ini, kita banyak memerlukan air. Habis itu, kita juga harus makan makanan yang memiliki serat. Itulah solusinya. Yang ketiga yaitu ada sakit mah. Sakit mah adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau pada usus 12 jari. Pada gejala mah umumnya yaitu kembung, mual, kita merasa muntah-muntah dan kurang nafsu dalam makan. Cara mengobati mah yaitu dari segi mah ringan itu biasanya kita bisa minum antacid itu. Sementara untuk mah yang disebabkan oleh bakteri H. pylori, kita bisa melakukan pengobatan yaitu dengan pemberian antibiotik. Selanjutnya yaitu penyakit GERD, yaitu lambung atau empedu yang mengalir kembali ke kerongkongan, di mana penyebabnya yaitu mulas dan gejala tidak nyaman lainnya. Untuk mengatasi penyakit GERD ini, kita disarankan untuk mengonsumsi obat-obatan, misalnya ada antasida, kedua ada H-2 reseptor blockers,
di mana antara lain ada cimetiden, ada famotiden. Yang selanjutnya ada proton pump inhibitor, seperti obat-obatan dari dokter begitu. Yang kelima, banyak memerlukan air. Habis itu kita juga harus makan makanan yang memiliki serat, itulah solusinya. Yang ketiga yaitu ada sakit mah. Sakit mah adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau pada usus 12 jari. Pada gejala mah umumnya yaitu kembung, mual, kita merasa muntah-muntah dan kurang nafsu dalam makan. Cara mengobati mah yaitu dari segi mah ringan itu biasanya kita bisa minum antacid maaf itu. Sementara untuk mah yang disebabkan oleh bakteri H. pylori, kita bisa melakukan pengobatan yaitu dengan pemberian antibiotik. Selanjutnya yaitu penyakit GERD, yaitu lambung atau empedu yang mengalir kembali ke kerongkongan, di mana penyebabnya yaitu mulas dan gejala tidak nyaman lainnya. Untuk mengatasi penyakit GERD ini, kita disarankan untuk mengonsumsi obat-obatan, misalnya ada antasida, kedua ada H-2 reseptor blockers, di mana antara lain ada cimetiden, ada famotiden. Yang selanjutnya ada proton pump inhibitor, seperti obat-obatan dari dokter begitu. Yang kelima ada usus buntu. Usus buntu yaitu akibat adanya infeksi yang terjadi di organ usus buntu. Di sini untuk mengobati usus buntu kita bisa melakukan dengan operasi. Selanjutnya yaitu wasir atau ambeien, di mana mengeluarkan darah merah cerah yang keluar waktu bersamaan kita BAB. Di sini penyebab dari wasir antara lain sembelit kronis, diare, mengejan terlalu keras saat BAB. Di sini kekurangan serat dalam makanan. Cara untuk mengobati wasir yaitu kita banyak makanan yang mengandung serat, banyak minum air putih, sering melakukan olahraga. Krim dan suppositoria itu dijual bebas, biasanya hanya bisa meredakan gejala wasir untuk sementara. Ya, dan terakhir ialah cara menjaga kesehatan pencernaan, yang mana ini sendiri penting dilakukan karena untuk menjaga kenyamanan dan keamanan manusia dalam memproses nutrisi, maka diperlukanlah maintenance atau perawatan dalam organ pencernaan sendiri. Perawatan tersebut meliputi yang pertama adalah memenuhi nutrisi tubuh yang baik sesuai format 4 sehat 5 sempurna. Kemudian berolahraga yang rutin dan cukup agar metabolisme tubuh dan pencernaan terjaga. Kemudian tidak memberi asupan zat adiktif ke dalam tubuh, di antaranya seperti rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang, karena itu akan mengganggu fungsi tubuh dan juga menyebabkan penyakit-penyakit sehingga akan merusak pencernaan dan bagian-bagian lainnya. Lalu kemudian cara menjaga pencernaan yang selanjutnya ialah beristirahat dengan cukup. Lalu apabila ada permasalahan terkait pencernaan, segera konsultasikan kepada dokter tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya atau mencari penanganan pertama. Kemudian menyeimbangkan asupan air dan makanan, lalu makan dan minum dengan alat dan bahan yang higienis, selalu mencuci tangan agar tidak termasuk
agar tidak kemasukan unsur luar yang membahayakan tubuh, yang mengakibatkan penyakit dan gangguan-gangguan lain. Dan terakhir ialah pengelolaan terhadap stres. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.